Kamu belum pernah lihat? Tuan Dara, saya mewakili perguruan langit biru, terdepan dari 3,000 aliran suci. Saya datang memohon. Mohon turun berperang. Bunuh kata raksasa pemangsa. Tolonglah dunia. Saya mewakili para pemimpin 72 sekte. Saya datang memohon. Mohon. Bunuh kata raksasa pemangsa. Tuan Dara, saya atas nama aliran terdepan berjanji, jika anda tak kembali, kami akan menjaga isteri dan puteri anda. Tuan Dara, mohon turun tangan. Wah, ini. Halo Joko, aku mau kasih tahu sesuatu. Kamu mungkin gak percaya. Tadi ada seorang anak kecil menembus bumi. Yang mulia Dara, Anda yakin ini putri Anda? Bukan pendiri kegelapan. Kawan, jika kekuatan Ayu rusak, ini habislah. Bikin ribut besar. Ini habislah. Tuan, putri kecil sekuat ini. Bukankah itu bagus? Benar. Kalau aku minta kamu jaga anakku, apa kamu takut? Halo? Apa? Sayang, kamu mau lahiran? Aku langsung pulang. Jangan. Bahkan kalian pun. Kalau semua orang tahu kekuatan putriku, bukankah dunia akan kacau? Beritahu semua petarung, jangan pernah ungkap kekuatan putriku. Baik. Halo, siapa? Aku lagi sibuk jaga anak, kok telepon? Rama, sudah berapa kali aku bilang, Ayu mau ujian naik kelas. Kamu bawa Ayu kemana lagi? Sayang, aku pulang ya. Ayu, cepet pulang. Waktunya pulang. Pulang ya. Gusri, ayah ibu telepon. Katanya krisis bisnis ini hanya keluarga Pradana yang bisa menolong kita. Dulu, karena skandal keluarga, aku terpaksa menikah dan punya anak dengan pria sembarangan. Ayah, ibu mendesak ibu menikah lagi. Apa? Ayu, cukup mainnya. Cukup pulang. Putri kecil sudah kembali, tapi caranya aneh. Aduh, Ayu, jangan keterlaluan. Ayah, aku selamatkan dunia. Boleh nggak usah nulis PF dan nggak usah les? PR tetap harus dikerjakan. Kalau nggak, istriku nanti marah. Naga kuda! Tuan muda, ini naga sakti dari keluarga kerajaan timur. Cepat kembalikan. Pulang. Tuan, lagi-lagi. Aku Pangeran Naga Timur. Bolehkah aku punya harga diri? Nona muda, tolong mohon pada ayahmu. Ayah, kasihan sama Raja Naga Muda dong. Ya dong. Butuh apa harga diri? Aku saja nggak peduli. Kalau begitu, kenapa kalian berdua? Cepat atau lambat, aku akan merebut kembali apa yang hilang. Ingat, jangan pernah ungkapkan putriku, kecuali kalian mau dunia jadi kacau. Baik. Raja Naga Muda, pulang-pulang. Ya! Menggunakan naga sakti sebagai kendaraan. Kemana lagi bisa begini? Waktunya pulang. Berhenti. Hama,
Ini yang kamu sebut latihan? Aku kan bawa anak keluar untuk bersantai. Setelah dengar teleponmu, aku langsung pulang. Sayang, aku kangen kamu. Rama, kamu orang biasa, aku tak peduli. Tapi jangan merusak anakku. Kamu tahu, di dunia ini ada dua hal terpenting, uang dan kekuatan. Ayu nanti harus mewarisi masa depan keluarga. Apa kamu mau dia jadi seperti kamu, seorang pecundang yang tak berguna? Pekundang? Aku dan Ayu kan sangat rendah hati. Iya kan? Ya. Rendah hati. Rama, kamu mengecewakanku. Aku tak pernah berharap kamu bisa membantuku. Aku hanya berharap kamu bisa bertanggung jawab sebagai ayah. Bukannya menjadi orang biasa yang hanya bisa omong besar. Sayang, aku pasti tanggung jawab. Sehat sekali. Mama, lihat, aku sehat sekali. Ayu, jangan tiru ayahmu. Gak punya uang, gak punya kekuatan, gak berhasil apa-apa. Kamu lahir dari keluarga yang bukan sembarangan. Kamu harus lebih berusaha. Besok, tes kekuatan roh sekolah itu sangat penting. Paham? Mami, tesnya nggak usah khawatir. Aku malas ikut. Rama, lihat anakku yang baik ini. Masih kecil sudah sombong. Ya. Sayang, Lepaskan! sayang, aku benar-benar Aku pasti bimbing anak kita untuk lebih kuat. Aku benar-benar salah. Cukup! Tiap kali begini, tiap kali cuma bisa minta maaf. Bu Sri, ayah ibu sudah tiba. Dia sedang menunggu ibu. Aku habiskan banyak uang untuk daftarkan Ayu ke les. Besok antar dia ke les. Cepat! Apa aku harus menikah lagi? Rama, kuharap kau lebih bisa diandalkan. Ayu, di kelas jangan pamer, jaga kekuatanmu. Pikir karena kamu anakku, bisa menindas teman atau pamer. Dengar ya. Oke. Nanti harus kubilang ke wali kelas. Anak liar pun bisa masuk bimbingan. Kalau guru tanya soal ayah, Kamu bilang ayahmu orang biasa. Akar roh dan energi roh. oh, Lihat Ayuku. Badanmu kuat sekali. Sana. Iya, bagus sekali. Zero. Di sejarah manusia, kata raksasa pemangsa berapa kali melukai manusia? 6 kali. Salah, 7 kali. Setiap kali, manusia membayar harga yang sangat mahal. Kamu berani menjawab? Berani sekali. Semua harus belajar darinya. Soal ilmu panggilan yang kita pelajari, kamu ke depan. Tunjukkan pada semua. Gagal pun tak apa. Anak ular pelangi. Latihlah dengan baik. Ilmu panggilanmu nanti pasti bisa menjadi bangsawan klan naga. Semua harus menjaga tanah Nusantara. guru, ular saja hanya bisa jadi naga biasa, tidak bisa jadi bangsawan. Omong kosong. Kelihatannya kamu tidak memperhatikan. Bagaimana orang tuamu membimbingmu? Raja Naga Muda juga bilang begitu. Tutu. Ayahku juga bilang begitu. Ayah, Ayahmu Raja Kegelapan. katanya orang biasa. Ali. Orang biasa. Bahkan petugas kebersihan pun punya akar roh. Ayahmu malah orang biasa. Ke depan, tunjukkan pada semua keturunan biasa ayahmu. Kok nggak bisa? Kalau hari ini kamu gagal memanggil, panggil ayahmu ke sini, biar semua lihat apa itu orang biasa.
Tuan! Ada apa ini? Siapkan sihir, ubah! Aku telah tiba. Yang menghalangiku, dia... Guru, aku berhasil. Jangan, lepaskan aku! Ini. Saya ayahnya Ayu. Ayah Ayu. Kamu kan itu, pecundang tanpa akar roh. Ya. Pak Guru, jangan begitu pada ayahku. Lihat. Bohong dan cari perhatian. Melawan guru. Aku tahu kamu suami Ibu Sri, seorang ayah pengasuh. Entah kamu jadi ayah pengasuh gimana. Ya. Ya apanya? Kalau bukan karena Ibu Sri, apa aku mau bimbing dia? Anak seperti Ayu selamanya tak akan lulus ujian. Semua karena ayahnya pecundang. Pak Guru, sabar. Habis si guru ini buat kekacauan, lari ke dunia kosong. Pak Pratama, maaf keterlaluan. Kamu sangat beruntung masuk keluarga wirawan. Pak Guru, jangan bilang begitu di depan anak. Itu fakta. Kamu katak yang mau makan daging angsa, tapi daging angsanya malah berhasil kamu dapatkan. Pak Guru, ini keterlaluan. Kok bisa bilang istriku katak? Maksudku kamu ini benar-benar katak dari selokan. Sudahlah, kamu nggak bisa putuskan. Aku kabari Ibu Sri saja, biar dia bawa anaknya pulang. Jangan, Pak Guru. Tolong beri Intan kami kesempatan lagi. Pak Guru, saya datang. Ibu Sri, anak ibu ini bodoh dan suka cari masalah. Saya tak sanggup. Bawa pulang saja. Jangan, Pak Guru. Rama, dasar sampah. Tahu nggak, demi kursus Ayu, uang berapa yang ibu habiskan? Baru di jalan, guru telepon. Lalu ibu dipanggil lagi. Soal biaya kursus ini, sayang. Tenang, nggak usah mikirin uang lagi. Ayah punya. Rama, jangan pura-pura lagi. Ayah habis. Ayah bikin mama marah lagi. Sejak kapan Ayu bisa bohong? Dia nggak bohong. Kamu yang ngajari. Rama, aku mohon, jangan bikin aku pusing lagi ya. Kalau dulu aku tak harus menikah untuk membungkam media. Kau pikir aku akan... Sayang, bicara soal anak. Ayu memang tak bohong. Anak kita ini, dibanding anak lain, dia agak berbeda. Diam, aku tak mau dengar penjelasan sampah. Bisnis keluarga sedang krisis. Pak Wira kerja keras seharian. Kalau kamu cuma nggak ngapa-ngapain, cuma ditugasi jaga anak, kamu malah bikin Pak Wira pusing. Dasar bodoh. Ibu Sri, menurutku yang tua benar. Sayang, perusahaan ada masalah. Kenapa nggak bilang? Aku ini suamimu. Jangan sungkan. Butuh berapa? Nanti aku suruh Bibi Nyai antar. Riches Tanah Nusantara. Bibi Nyai, teleponmu saja. Dia bisa langsung antar uangnya. Dia kaya raya? Nggak masalah. Ayah punya uang. Ayu, maafkan Mama. Mama tak bisa biarkan kamu bersama dia lagi. Dia akan merusakmu. Hehe, gadis kecil, kamu mau ganti ayah ya? Kalau aku berusaha menjadi anak yang baik, ayah nggak perlu pergi. Terima kasih banyak ya. Jangan sungkan. Aku tidak membantu keluarga wirawan gratis. Investasi, gampang. Tapi Nona Lestari, terima ini. Apa maksud Anda? Dia nggak bilang, Nona Lestari, aku cinta kamu. Asal kamu mau menikahiku, aku jamin keluarga wirawan akan selamat. Nah, terima saja. Sudah dipikirkan? Nona Lestari, ini kesempatanmu satu-satunya. Maaf, terima kasih banyak. Tapi aku sangat mencintai anakku. Jadi... Apa maksudmu? Aku bahkan tak keberatan kamu janda beranak. Malah kamu yang susuan. Nah, ini kesempatanmu, Sat. Cepat! Pikirkan baik-baik, baru cari aku. Tapi, waktunya tak banyak. Aku, Rizky Pradana, tak kurang wanita dan uang. Tapi, kamu butuh uang. Tuan Muda. Sri, memangnya si Rama Pratama itu ada apa? Rizky muda itu dari keluarga... Serius?
Kalau terlambat sehari, dia bisa direbut orang lain. Nanti keluarga kita tamat. Ayah, kita masih ada kesempatan. Nanti saat ulang tahun kakek, kita bisa minta dukungan kakek. Mana mungkin. Keluarga kita yang terkuat yang bertahan. Kalau kita gagal, kita bisa digabung ke cabang lain. Kalau Ayu bisa dipertunjukkan anak muda besok jadi juara, jadi calon kepala keluarga, kita selamat kan? Maksudmu membuat Ayu jadi calon kepala keluarga berikutnya? Hari ini, Ayu harus jadi calon pewaris keluarga. Hari ini harus tampil bagus. Aku nggak mau ganti ayah. Aku panik banget, guys. Jangan bandingin anak tahun ini. Jangan bandingin anak. Jangan sampai bumi hancur. Selamat ulang tahun 80, Kepala Klan. Sehat dan makmur. Panjang umur. Selamat ulang tahun, Kakek Buyut. Baik. Wah, kakak, dasarnya tahu malu. Hari ini ulang tahun kakek tua. Cuma keluarga kalian yang taat. Kenapa? Keluarga kalian mau bangkrut? Panik kabur ya? Kalau bangkrut, gabung saja dengan kami. Aku pasti carikan kakak pekerjaan ringan jadi pengurus rumah. Dasar pecundang, masih sok-sokan. Kakek, maaf, aku... Sudah datang. Pas sekali. Hari ini ada ujian pewaris. Baik, kita mulai. Kok tiba-tiba dingin sekali? Aura yang sangat kuat. Ayu kecil, anjing konyol yang kamu pegang ini, apa ini hewan roh? Iya, Kakek Buyut. Baik. Usia segini sudah bisa panggil hewan roh. Bagus. Ayo, coba panggil hewan rohnya. Serang Kakek Buyut. Biar Kakek Buyut lihat apa tingkatnya ya. Wah, bagus. Tapi serang kakek, aku nggak bisa. Kurang tegas. Gimana kalau aku hancurkan gunung di sana? Kamu bilang mau meledakkan gunung Bega itu? Anak ini ngomongnya keterlaluan. Tapi karena kakek sudah beri kesempatan, asalkan penampilannya tidak buruk, dia bisa mendapatkan penghargaan. Dengar ya, kakek nenek yang jawara tingkat 1 pun tak bisa. Lebih baik kamu suruh hewan sakti ini serang kakek nenek saja. Asal kamu bisa buat kakek nenekmu, kakek nenek akan memberimu hadiah. Bisa duduk di sebelah kakek nenek. Bagaimana? Kakek, Ayu sangat berusaha. Latihannya sangat pesat. Ayu, cepat tunjukkan pada kakek nenek. Biar anak jelek Sri Lestari berpeluang jadi kepala keluarga. Ini tidak pantas kan? Kamu bilang apa? Maksud adikku, anak jelekmu itu tak pantas jadi kepala keluarga. Kenapa? Kepala keluarga cabang sampah ini mau melawan. Ayu penurut dan pintar. Dia tak kalah dari siapapun. Karena kakek sudah beri ujian, Ayu ikut ujian sesuai aturan. Tak melanggar aturan. Semua tergantung hasil ujian. Apa yang tidak pantas? Ngomong kosong. Kakak, aku malah malu membongkarnya. Cabangnya sudah tamat. Sekarang berlutut minta bantuan keluarga Pradana. Pantas saja mendesak putrinya untuk malu. Ternyata menjual putri demi status. Kamu! Lekmu ke panggung. Kalau nggak salah, itu namanya jual anak demi kemuliaan. Aku mirip ayah, aku nggak jelek. Apaan sih? Oh, si jelek. Siapa yang pukul aku? Siapa? Rama Pratama? Bukan. Rama nggak sehebat itu. Tapi dia berani maju. Berarti dia masih peduli. Kerja bagus. Mau pukul tuan? Lihat anjingnya dulu. Aku di sini masih Siapa yang pukul aku? Zouko. Kamu yang pukul aku? Dasar suami tiri, bajingan. Awas, ku habisi kau. Zouko. Kakek, ini... Kamu keberatan dengan rencanaku? Enggak. Ayu kecil.
Kakek ini hanya pakai 1% kekuatan. Gak naga. Ayo, serahkan. Cukup 10%. Asal Ayu bisa mundurkan kakek sedikit, keluarga akan selamat. Kakek, aku nggak mau hadiah. Hadiahkan saja untuk Mama. Kalau gitu kakek, berdiri di sana. Hari ini ulang tahun Anda. Tak pantas bertanding. Kita batal uji. Jangan uji dulu. Kurang tegas. Baik, uji besok. Uji bersama. Kukira hebat. Benar, kayak ayahnya. Anaknya juga kayak itu. Nggak ngerti ya? Dasar pengecut. Pengecutnya datang. Pengecut sejati. Sri, murahan sekali kamu. Gen rendahan seperti Rama Pratama pun kamu mau. Malah punya anak dengannya. Kamu kangen banget ya? Nikah sama sampah. Rasain aja kalian sekeluarga. Selamanya ditundukkan. Aku larang Ayu bertanding karena takut melukai kakek, membuat heboh dunia, dan merusak masa kecil Intan. Siapa yang tak terima, coba saja. Rama, kamu beneran mau hancurkan keluarga ini? Ayu, ikut kakek dulu ke arena ujian. Mama. Ayu, ayah Mama baik-baik saja. Dengerin ayah, pergi dulu ya. Ayah tidak bohong. Sayang, aku tahu susah membesarkan keluarga. Tapi Intan juga sangat hebat. Kamu harus percaya, anak kita sendiri. Rama, apa kamu tahu demi keluarga ini apa yang sudah kuberikan? Aku hampir. Baik, kamu bilang Ayu hebat. Aku percaya. Kalau hebat, kenapa kamu tidak membiarkannya coba? Sayang, aku bersumpah. Kalau Ayu bertanding hari ini, kakek akan mati. Rama, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kakek itu jawara tingkat 1. Di seluruh tanah Nusantara, jawara tingkat 1 tak sampai 100. Kamu bohong sembarangan. Kamu mau balas dendam? Aku tidak bermaksud begitu. Aku paham. Dulu, demi menghentikan gosip, aku bersamamu. Memang tidak adil untukmu. Kamu boleh tidak mencintaiku. Tapi, tolong sayangi anakmu. Jangan hancurkan masa kecil Ayu. Kalau kamu begini lagi, ya, kita cerai saja. Hah? Bukan... Aku... Tiap kali harus nunggu Sri. Dasar sombong. Nanti kalau Rizky muda datang, kita lihat saja kalau dia masih berani sombong. Manfaat satu-satunya kakak cuma untuk cari investasi buat keluarga wirawan. Benar juga. Maaf ya, aku telat. Hei, kasih aku hewanmu. Nggak mau. Tolong, aku pusing. Lepaskan aku. Cepat kasih. Dasar anak haram. Nggak mau, nggak mau. Sinin. Dasar anak haram. Ibu bilang ayahmu anak haram. Kamu juga anak haram. Ayahku bukan. Ayahku raja ke-8. Jangan jelekin ayahku. Anak haram. Anak haram. Anak haram. Anak haram. Serang dia. Anak haram, beraninya pukul anakku. Anak haram, berani pukul anakku. Nah, enggak apa-apa. Haram, cari mati. Hentikan. Bisa pukul anak? Bahkan pakai kekuatan. Anak yang tak dididik. Ayu putri kalian, masih kecil sudah suka menindas. Pukul anakku, masih nggak boleh diomongin. Aku nggak berantem. Mereka yang duluan rebut hewan rohku. Omong ghost. Aku berbakat luar biasa. Dia sudah lama bisa komunikasi roh. Mana mungkin mau hewan rohmu? Anakku naik mobil mewah ratusan juta. Kalungnya pun dari besi meteor. Bahkan bintang di langit pun aku akan kuturuni untuknya. Katanya Ayu diasuh Rama Pratama. Pantas saja nggak sopan. Aku masih putri sulung wirawan. Anakku bukan urusan kalian. Gak bisa didik anak, memalukan keluarga. Kamu gak bisa didik, biar aku yang didik. Berani halangi, kamu ikut mati. Rama Pratama, lepaskan! Rama, lepaskan! Tekanannya menakutkan itu lagi. Jangan-jangan
Rama Pratama. Dasar sampah, berani pukul istriku. Kalian semua lihat kan? Aku nggak sentuh dia. Rama Pratama atau Ayu? Nggak mungkin anjing bodoh itu kan? Semua orang lihat. Kamu, orang biasa sampah. Tangkap tangan Busari. Masih mau mengelak? Rama, benar-benar kamu. Kamu ini siapa? Kamu kan bilang aku orang biasa. Aku nggak bisa berlatih. Mana mungkin aku? Ternyata kebenarannya cuma satu. Busari sendiri yang kurang ahli. Benar, nggak salah. Benar. Benar. Soal orang biasa itu lebih nggak mungkin. Anak kecil juga nggak mungkin. Soal hewan roh ini cuma anjing bodoh. Belum selesai. Rama, hari ini kau atau aku? Lantang! Hejo, ujian calon kepala klan mulai sekarang. Ujian calon kepala keluarga mulai sekarang. Baik, kakek. Ujian pewaris terdiri dari 2 tes. Tes busur dan tes kekuatan. Para generasi muda maju bergiliran. Pasang busur, tembakkan panah roh, tembus sasaran kayu sakti. Berdasarkan ketepatan dan kedalaman panah, maka ditentukan pemenangnya. Biar kakek tunjukkan. Sepuluh bintang, masuk 30 cm. Sasarannya kayu sakti, bahkan kakek tak bisa tembus. Kayu sakti untuk tes anak-anak, ini terlalu sulit. Takut apa? Kan ada yang pasti kalah. Ayo, kelas busur yang ibu daftarkan, apa kamu latihan? Tenang, Bu. Aku nggak ikut satupun. Apa katamu? Rama, bukankah ibu sudah mendaftarkannya? Kenapa kamu nggak antar dia ke kelas? Kamu daftarkan Ayu ke belasan kelas. Mana mungkin dia bisa ikut semua? Karena Ayu nggak bisa, ya nggak usah belajar. Menurutku, Ayu nggak perlu buktikan kemampuannya lewat ujian. Jadi nggak perlu ikut. Nggak ikut? Kamu sadar nggak sih ngomong apa? Tahu gini, kamu nggak peduli keluarga ini. Mending ibu nikah sama orang biasa. Bu, ayah sudah suruh Paman Naga ajari aku. Paman Naga apa? Paman Naga? Sepertinya dia disebut 4 mahkota. 4 mahkota? Pak Guru Naga, tak terkalahkan 4 apa? Pak Guru Naga? Pak Guru Naga jadi guru Ayu? Rama, mana mungkin? Ada apa ini? Intan, kamu habisi aku. Guru besar naga. Sayang, aku memang kenal Pak Guru Naga. Nanti kamu ketemu dia. Menurutku, Intan tak perlu ikut ujiannya. Intan sama sekali tak perlu turun tangan. Rama, jangan coba dampu tes Ayu. Kenapa nggak bilang kesatria naga itu ayahmu, Rama? Kamu cuma perawat panti jompo, jago banget, Pak. Kenapa? Demensia menular ke kamu? Hei, apa hebatnya kenal Pak Guru Naga? Yang bisa menandingi 4 mahkota hanya Raja Kegelapan masa kini. Kenapa, Rama? Masa kamu mau bilang kamu Raja Kegelapan? Anak harammu itu putri. Intan, kita nggak pulang hari ini. Kamu tahu harus apa? Paham, Tuan. Aku akan menang, Tuan. Lihat, Intan kesayanganku. IQ-nya pasti 160, sialan. Ingat, jangan maksimal. Target saja. Jangan terlalu keras. Asal kena sasaran. Kakak, kamu tahu aturan Suarjo Wirawan? Yang kuat menang. Kalau kamu kalah, aku takkan menaklukkanmu. Juga takkan memintamu berlutut dan turun. Tapi, kamu harus setuju dengan Rizky Pradana. Kok kamu tahu? Bukan cuma kami yang tahu, kakek juga setuju. Kakek, apa kakek sungguh akan? Keluarga pebisnis dan petarung. Apa yang mengejutkan? Sayang, ada apa dengan Rizky Pradana? Dia minta apa? Minggir! Baru sekarang peduli keluarga ini? Aku selalu peduli keluarga ini. Panah pertama, silakan Putri Darto Tua maju untuk tes. Delapan, masuk kayu 1 senti. Masuk kayu, masuk kayu. Kakak, kamu siaplah berbakti untuk keluarga Wirawan. Sepuluh, masuk 4 senti.
Wah, Pusari punya anak yang hebat ya. Betul, bakat seperti ini berarti menantu ini juga punya bakat elit. Sepertinya calon kepala klan sudah pasti. Aduh, jangan begitu, jangan begitu. Bukankah masih ada satu keluarga lagi yang belum bertanding? Gen rendahan. Kalaupun bergabung dengan keluarga Wirawan, tak akan lahirkan keturunan bagus. Melahirkan anak seperti ini, mending nikah lagi dengan Rizky Muda. Gabungan hebat. Untuk keluarga Wirawan, lahirkan lagi pejuang hebat. Ayo, giliranmu. Maju. Indah. Bintang. Ya ampun Ayu, dia pernah bilang gak usah belajar, Rama hebat. Jangan-jangan semua itu benar. Tolong lindungi aku. Anak macam apa ini? Pahlawan sakti pun tak bisa mengguncang langit dan bumi. Mana mungkin? Kok, sayang? Ada apa ini? Berita baik, keluarga Wirawan punya putra suci. Mama, aku mau pulang. Berita buruknya, itu anak yang baru saja kamu hina. Anak kakak Sri. Habislah. Setelah Ayu menembak, keluarga Wirawan akan melesat ke puncak. Untung saja aku tidak terkena. Bosannya, aku cabut dari dunia ini. Bumi mau hancur lagi, tak ada habisnya. Perguruan, dengar. Buka jaringan sihir, lindungi bumi. Calon pewaris ini pasti milik Ayuku. Rama, kamu gila. Rama, kembali. Cepat kembali. Aku tak bisa ikut campur, aku hanya bisa halangi Intan. Jangan tunggu Ayu, cepat kembali. Intan, jangan tembak. Mereka akan ketakutan. Tapi ayah, kalau aku tak buktikan kemampuanku, aku harus ganti ayah. Siapa yang gantiin ayah? Siapa berani? Ayahmu ini hebat, tenang saja. Aku mau cerai. Ana sudah terlepas. Lapor skor. Mana orangnya? Masuk sasaran, Dek. Masuk kayu berapa? Berapa? Keluar sasaran. Kelewat sasaran. Benar-benar kelewat sasaran. Sudah kuduga, dia pasti gagal. Sifat anak adalah cerminan orang tuanya. Rama Pratama itu tulang belakangnya lemah. Kalaupun Ayu berbakat, dia takkan jadi orang besar. Kakek, tolong beri putriku kesempatan lagi. Rama Pratama yang mengganggunya. Ini tidak sah. Kakak, semua ada balasannya. Kau menindas anakku. Sekarang giliranmu. Segera berlutut minta maaf pada anakku. Maya, kita kan saudara. Waktu kecil, orang tua kita sibuk. Aku yang merawat kamu dan Adi. Kamu tega menyuruhku berlutut pada anakmu. Jangan aku keluarga. Siapa sih yang kenal kamu? Kamu kan sudah bangkrut. Cuma mau andalkan anakmu. Memangnya kamu hebat? Padahal cuma dapat sampah, lalu melahirkan sampah kecil. Jangan serang keluargaku. Kalaupun aku kalah, hanya di pertandingan ini. Benar, aku bersaing jadi calon kepala klan. Tapi ini bukan urusan keluargaku. Jangan sebut-sebut putriku. Memangnya pantas jadi kepala klan? Memangnya pantas jadi kepala klan? Sama sekali tidak pantas. Cepat berlutut pada anak kami. Dasar jalang. Nggak mau berlutut. Kembalikan lambang klangku. Berlutut akan kuberikan. Atau suruh suamimu berlutut menggantikanmu. Menindas anakku. Kalianmu harus berlutut minta maaf pada kami. Kami hanya rendah hati. Memangnya kami mudah ditindas. Anak haram dan ayahnya. Kok otak kalian nggak beres? Apa katamu?
Yang paling payah malah sombong. Sri, ini suamimu yang hebat. Panah ini perlu kena sasaran. Cukup, Rama. Aku bicara yang sebenarnya. Sayang, panah Intan ini masih perlu kena sasaran. Sasaran untuk membuktikan diri. Bukankah itu bodoh sekali? Jarak segini saja nggak kena. Berarti genmu, Rama, payah. Anakmu pun cacat. Siapa bilang panah ini nggak kena sasaran? Hah. Hei bocah, panahmu bisa belok ya? Nggak bisa. Terus kenapa? Pasti kena. Intan, jangan-jangan kamu... Aduh, benar-benar keturunan hebat keluarga wirawan. Sri, jangan pernah bawa anak ini keluar. Memalukan. Betul. Belum besar sudah sombong, ngomong bohong. Anak seperti ini kalau bersama keluarga terpandang lain muncul di depan umum, bukankah akan membuat keluarga wirawan malu? Kalian semua harus berlutut minta maaf. Dan harus ganti nama. Enyah dari keluarga wirawan. Tidak mungkin, pintar atau tidak, berbakat atau tidak, dia bukan barang untuk kalian pamerkan. Cukup, Rama. Kamu mau membuatku gila. Sayang. Cukup, Rama. Kamu mau membuatku gila. Bukan, sayang. Bunda, ini salahku. Jangan marah sama ayah. Jangan. Intan, ayah nggak apa-apa. Bunda cuma main-main sama ayah ya. Jangan sentuh anakku. Kamu sudah gila? Hah? Kamu tahu ini tempat apa? Kamu tahu kita lagi ngapain? Kamu sebenarnya ngapain? Anjing lawan anjing, aku suka. Aduh. Simi, biar kulihat apa yang istimewa. Aku nggak ngapain. Kamu mau apa? Hah? Kembalikan anakku. Aduh. Bunda, aku nggak apa-apa. Orang seperti dia nggak bisa melukai aku. Cepat rebut Ayu kembali. Rebut dia. Sayang, tunggu sampai Intan selesai bermain. Dia akan kembali ke pelukanmu. Lama, kamu tahu kalau Ayu jatuh ke tangan mereka? Apa akibatnya? Apa akibatnya? Kamu tega sekali. Ayu itu anak kandungmu. Ayah jahat. Jangan buka-buka dong. Kalian bertiga, gak anggap aku manusia ya? Aku manusia nggak? Aku tanya, aku manusia nggak? Jawab. Gila ya, berisik banget. Tutup mulutmu, jangan bikin aku pusing ya. Sekarang rencana kepala keluarga dan Ayu ada di tangan mereka. Kamu terus memancing amarah mereka. Apa kamu mau aku mati? Keluarga wirawan juga keluargamu. Ayu juga anakmu loh. Tenang. Semua yang kau kehilangan akan kubawa kembali untukmu. Aku mohon. Rencana kepala keluarga dan Ayu, kembalikan padaku ya. Satu adalah jerih payah seumur hidupku. Satunya lagi dia anakku. Lihat saja pada hubungan kita dulu, ya. Anakmu dan rencananya. Pilih salah satu. Kamu tega banget ya. Kamu yang gak becus. Jadi kehilangan bisnis. Suami nggak becus, anaknya juga payah. Siapa salahnya? Betul. Mama, pilih lencana. Aku bisa. Ayu, Mama bilang sekali lagi. Jangan ikut ayahmu bohong. Tak perlu pilih. Kalian, anak payah. Sudah mau mati masih sok jago. Karena kau nggak peduli anak payah ini. Baik, bukan. Sekarang akan kusedot akar rohnya. Jadi anakmu yang biasa. Percuma coba. Akan kuhisap akar roh putrimu sekarang. Jangan. Sayang, percayalah pada Intan. Nggak usah tolong dia. Kakek, bukan. Kepala klan. Aku mohon, cepat hentikan mereka. Tolong Ayuku, aku mohon. Lihat sayang, kan bilang nggak apa-apa. Kamu ini nggak pernah waspada sama anak. Sekarang malah nggak percaya Intan. Intan.
Sudah main, cepat pulang. Jangan buat ibumu takut. Nggak mungkin. Sayang, kok kamu melepaskannya? Kok bisa? Jangan-jangan kamu kalah dari anak kecil. Berhenti! Henti! Nggak mungkin. Kamu ngapain sih? Cepat tangkap dia! Akar rohku hilang. Ku jadi cacat. Sayang, kamu kenapa? Akar rohku hilang. Aku jadi cacat. Sayang, akar rohku hilang. Aku jadi cacat. Sayang! Kenapa, Kak? Jangan-jangan suamimu juga cacat. Lihat sayang, harus percaya Intan. Lain kali lebih sering temani anak. Kamu bahkan tak bisa melindungi anakmu. Aku yang mohon pada kakek baru bisa bawa anak kembali. Kamu tak pantas jadi ayah. Putri sulung tak bisa menahan aib keluarga, malah bawa ke depan umum kandidat keluarga. Jadi putri sulung, kamu ini gimana? Kalau tak bisa mengurusnya, aku serahkan cabangmu ini untuk dikelola orang lain. Bukan begitu, kakek. Aku bisa mengurusnya. Aku bisa. Harusnya bisa. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan saran Rizky Muda. Perhatikan semua. Selanjutnya, babak kedua. Semuanya, aku mohon, tolong aku. Tradisi keluarga pendekar adalah yang kuat yang bertahan. Memangnya ada gunanya minta tolong kami? Sri, serahkan saja lambang keluargamu. Iya, serahkan saja dulu. Sri, serahkan saja lambang klanmu. Ya, serahkan saja dulu. Semua yang Sri lakukan untuk hadian, aku lihat semua. Termasuk Sri, saat dia menikah denganku dulu. Dia rela berkorban demi klan kalian. Jadi, semuanya... Jangan bela aku. Semua seharusnya tahu, Sri Lestari yang paling pantas memimpin klan ini. Rama, kami sudah lebih lama. Kamu tak punya kemampuan. Kami tak menyalahkanmu. Tapi, ini keputusan kepala klan. Utamakan seluruh klan. Kalau tidak, kalian berdua tak berhak bicara. Oke, ternyata bisa diselesaikan dengan uang. Sayang, jangan sedih. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, biar ayah yang urus. Mama, jangan sedih lagi. Ayah pasti bisa. Rama, kamu tahu semuanya. Kamu tahu betapa susahnya aku. Kamu tahu, aku berkorban segalanya untuk klan ini. Tapi kenapa kamu sengaja membuatku gagal? Sayang. Karena kamu ingin aku gagal. Baiklah, akan kuturuti. Apa itu? Apa itu? Waktunya sudah tiba. Itu anak Sri Lestari. Panah dari anaknya yang payah itu. Kok bisa? Iya, tadi kan lewat sasaran. Kok bisa terbang kembali? Kakak, jangan bercanda. Mana mungkin panahnya mengelilingi bumi, lalu kembali lagi. Jangan-jangan panah ini benar-benar mengelilingi bumi dan kembali. Rizky Pradana? Kok dia kesini? Tuan Muda, silakan. Tuan Muda, gak apa-apa kan? Sudah susah payah kami undang Anda. Ini, maaf, Anda kaget ya? Kaget ya? Selamat. Oh iya Tuan Muda, si Jalang Sri Lestari itu sudah kami siapkan untuk Anda. Seharusnya Anda bisa langsung menikmatinya. Lihat, jadi begini. Kalian menjualku? Kalian kan saudara kandungku. Waktu kecil. Tuan Muda, ini apa maksudnya? Wanitaku. Beraninya mulutmu kotor itu memakainya. Wanitaku, memangnya mulut busukmu pantas memarahinya?
wanitamu. Lalu aku apa? Lalu, aku siapa? Kamu, saat aku tidur dengan istrimu, jaga anakmu baik-baik. Biar dia jaga pintu untukku. Paham? Juga, kalian bertiga, hewan pelihara harus punya akal. Paham kan? Rizky Pradana, dengarkan aku. Pertama, aku takkan ikut kamu. Kedua, ini ujian calon keluarga wirawan. Kamu tak diterima di sini. Mohon segera pergi. Tak ada yang bilang padanya. Usir Rizky Muda? Memangnya kamu pantas? Hari ini, kamu yang akan diusir. Usir Rizky Muda? Kamu tahu nggak? Tanpa Rizky Muda, ujian kedua ini takkan pernah dimulai. Rizky Muda adalah penyelamat seluruh keluarga wirawan. Juga sebagai tunanganmu, Sri Lestari, untuk hadir di ujian pewaris keluarga. Apa? Kok aku nggak tahu? Rama, Ayu, aku sungguh tak tahu. Kalian tak punya malu. Berulas rendah ini pada Rizky Pradana. Kakek takkan memaafkan kalian. Kalian tidak tahu malu menjadi serendah ini pada Rizky Pradana. Kakek tidak akan memaafkan kalian. Ayah. Aduh, Tuan Muda. Anakku tergantung pada Anda. Mohon bantuannya. Sepertinya cucu kesayanganku hanya cocok dengan pewaris utama keluarga Pradana. Ayah, aku kan sudah jelaskan padamu. Ayu bisa memberi keluarga kita harapan. Ayah tak percaya aku. Masa juga tak percaya cucu kandungmu? Cukup. Nasib seluruh keluarga diserahkan pada anak sampah. Jangan bercanda. Ayah, Rama memang kurang baik. Dia malas kerja, tak punya uang, bahkan kadang suka berbohong. Tapi dia suamiku, ayahnya Ayu. Soal kami berdua, aku yakin dia tulus. Kamu, Haka. Kamu durhaka. Kenapa Rama baik padamu? Karena kamu yang membelanya. Ini saja tidak ngerti. Ayah, Rama beda dari ayah. Bagaimanapun aku ribut, dia takkan meninggalkanku. Sri, ini demi kebaikanmu. Juga demi keluarga. Tuan Muda Rizky, mau kamu. Itu berkah bagimu. Kamu terlalu lama dengan sampah. Jadi malas. Ayah, aku ulangi lagi. Suamiku, aku boleh tak puas, aku boleh marahi. Tapi kalian tidak boleh. Cukup. Kakek dan paman jahat. Jangan marahin Mama. Mutiara Dara Naga. Ini Tuan Naga. Mutiara ini mewakili hormat yang mulia. Kakek, ada apa? Kakek berlutut pada anak kecil. Ini tidak pantas. Rizky Muda masih di sini. Ninja. Senang kan? Kamu mau bikin kepala Kuan mati? Ini... Kakek, maaf ya. Ayu tidak bermaksud begitu. Dia biasanya pendiam. Dia juga tidak sembarangan bicara. Jangan ambil hati ya. Kakek, jangan marahin Mama. Aku suka kakek. Rama sembunyikan mutiara darah naga. Sepertinya dia juga tahu ucapan tadi untuk mengingatkanku untuk diam-diam. Aku cuma memeluknya. Jangan bikin besar. Kepala klan, sesuai perjanjian, Sri Lestari kalah. Jadi, aku bisa membawanya. Karena ujiannya sudah selesai, uangnya untukmu. Orangnya untukku. Karena tesnya sudah selesai, uangnya untukmu dan dia milikku. Lepaskan. Brengsek, berani mukul aku. Dengar, ayahku lagi bertapa. Sekarang aku yang berkuasa di keluarga Pradana. Cukup satu kalimatku. Semua investasi keluarga wirawan bisa kubatalkan. Berapa banyak nyali kau untuk menyentuhku? Rama, kamu terlalu gegabah. Meskipun dia brengsek, tapi katanya benar. Keluarga Pradana terlalu kuat. Tamparanmu itu akan menyeret seluruh keluarga ke jurang kehancuran. Rizky Muda, dia itu cuma orang luar. Tidak ada hubungan dengan keluarga wirawan. Anda mau bunuh atau siksa? Anda tak perlu repot, kami yang urus. Rama, berlutut. Kau mau celakai seluruh keluarga. Kenapa tidak kamu serahkan istri ke Rizky? Kau, pengawal, patahkan lututnya. Tunggu. Siapa pun tak boleh sentuh cucu menantuku. Apa? Kakek? Jangan pilih kasih, kakek. Benar, kakek. Ini semua salah Rama Pratama.
Dia menyeret keluarga Wirawan. Kenapa kakek masih membelanya? Ayah, Rizky Muda sudah bilang, dia yang urus keluarga Pradana. Kita tak boleh karena seorang sampah luar keluarga menyinggung orang besar. Aku tidak pilih kasih, malah aku menyuruh kalian berhenti. Ini pilihan paling bijak seumur hidupku. Apa yang kakek katakan? Ini Rizky Muda, aku masih kepala klan. Kuku menantu, tenanglah. Selama ada aku, tak ada yang berani menindasmu. Hah? Kakek? Perubahan kakek membuatku agak bingung. Aku akan berkorban demi cucu menantuku. Menindas aku boleh, tapi kalau keluargaku, tidak. Wirawan, kau sendiri yang janji. Mau ingkar janji ya? Siapa juga yang mau taruhan sama kamu? Kalau menang, kamu tetap tak bisa bawa dia. Rama, jangan nekat. Kita tak bisa melawan keluarga Pradana. Rizky Pradana, lihat baik-baik. Anakku tidak kalah. Putriku tak hanya menembus pusat sasaran, tapi juga menembus sasaran. Keluarga Ayu Putri gagal, jatuh sasaran. Pemenangnya keluarga Sari. Sudah zaman apa ini? Kerajaan Jin kan sudah lama runtuh. Wah, anakku hebat sekali. Sri Lestari, nasibmu memang dijual. Selamat kakak. Kakak, berterima kasih pada Rizky Muda. Dia tidak memandangmu tua dan usang, tapi masih mau memandangmu. Burung pipit mau jadi burung Phoenix. Coba lihat dirimu sendiri. Apa kamu pantas melahirkan keturunan Phoenix? Sejak kecil, kakak kalian yang merawat kalian berdua. Sekarang malah balas dendam. Dasar tak tahu diuntung. Diam! Kamu tahu apa? Kamu orang luar, jangan ikut campur. Aku tahu apa. Di ruang kerja kakakmu masih ada foto kalian. Waktu bisnis kalian lagi susah, kakakmu tiap bulan pakai tabungannya untuk menopang bisnis kalian. Bagi istriku, pertikaian klan bukanlah alasan untuk melupakan ikatan keluarga. Rama. Dasar anjing! Entah! Takkan mengubah fakta. Keluarga Wirawan butuh keluarga Pradana. Dasar anjing! Kamu sebut siapa anjing? Hah? Anjing! Kamu sebut siapa anjing? Hah? Bawa investasimu dan enyah! Tua bangka, kamu sudah lancang ya? Kerja sama keluarga Pradana. Bisa kamu panggil datang dan usir sesukamu. Kelihatannya keluarga Wirawan nggak mau ada keturunan lagi. Pengawal. Rizky Muda, sabar. Kakek pasti tidak bermaksud begitu. Pasti tidak. Kakek, cepat jelaskan pada Rizky Muda. Kalau tidak, keluarganya benar-benar akan cabut investasi. Cabut saja. Masa depan keluarga Wirawan sudah ada sandaran. Nggak butuh Pradana. Kakek, apa yang kakek katakan? Jangan-jangan kakek percaya anak Rama bisa selamatkan keluarga Wirawan? Tua bangka, jangan sombong. Beraninya meremehkan keluarga Pradana. Keluarga Wirawan sudah lama hancur. Bahkan kau pun, ketika bertemu ayahku, harus berlutut dan sujud minta maaf. Suruh saja si tua bangka Pradana itu datang. Selama aku masih hidup, takkan pernah ku biar kau bawa cucuku. Atau menindas menantuku. Jangan harap. Baik, Pak Wirawan. Aku cuma tanya satu hal. Nggak bisa negosiasi. Ngapain ngobrol? Kakek kuyut. Kamu lihat, aku benar kan? Kakek, hebat. Serang! Sri, aku tahu kamu sayang anak sialan ini. Mau anak ini hidup? Ikut aku ke keluarga Pradana. Anjing kocak. Anakku diculik, kamu peliharaannya. Gak gerak-gerak. Tuanku? Ya, sudah. Pushe! Sri Lestari, aku tahu kamu tak tega pada bocah ini. Kalau mau selamatkan dia, datanglah ke keluarga Pradana dan temani aku. Putri, jangan takut ya. Mama di sini. Rizky Pradana, kamu menculik anak kecil? Kamu tidak punya malu? Memangnya kenapa? Orang tua, lemah, wanita, anak kecil, semuanya pernah kulakukan. Mau apa? Tak anggap aku. Pradana! Dasar bocah sialan! Lepaskan anak itu! Atau aku! Atau bagaimana? Mau apa? Dasar tua bangka. Kalau berani sentuh aku, kamu takkan pernah bertemu anak ini lagi. Kakek, aku ikut mereka. Jangan! Aduh, Pak. Jangan berkelahi lagi. Tuan muda Rizky hanya mau lestari. Dia takkan sakiti anak. Kamu ini, aduh, Rama, bilang sesuatu. Rizky Muda, pikirkan baik-baik. Aku harap kamu tidak menyesal.
Aku menyesal. Sri Lestari, lihat si pecundangmu itu. Menyesal. Kalau aku menyesal, aku bukan pradana. Jalanlah. Berani juga. Ayo. Oke. Rama, itu kan anak kita. Sayang, jangan khawatir. Kita jemput Putri malam nanti. Aku jamin aman. Cukup menantuku. Maksudmu guru agung itu akan muncul? Kakek, sebenarnya apa yang tak bisa kakek katakan? Kakek, apa yang tidak bisa kakek katakan? Dan kamu, Rama, kamu tega sekali. Putri kita dibawa pergi, kamu diam saja. Kamu biarkan Rizky Pradana bawa dia. Soal ini, jangan salahkan Rama. Bahkan kakek juga sulit menjelaskannya. Kakek ngomong apa? Ayu itu anak kandungku. Apa yang tak boleh aku tahu? Sudah, jangan tanya terus. Ayu pasti aman. Lagi pula, lihat Rama. Dia juga tidak muda. Kamu sibuk cari uang tiap hari. Dia jadi ayah dan ibu sekaligus. Masih harus tahan sama kalian. Kamu juga harus renungkan diri. Kakek, soal orang tua, ada yang urus rumah, ada yang urus luar. Tunggu. Kakek, sekarang waktunya untuk berdebat. Aduh, Lestari. Masalahnya sekarang, apapun aku dan kakek bilang, kamu nggak percaya. Sekarang, ikut saja kakek, urus saja urusan pewarisannya. Kita akan jemput Ayu bersama. Rama, kita suami istri. Kamu bilang aku nggak percaya. Memangnya kamu bilang, apa baiknya saling sembunyi? Dia presiden negara besar. Iya. Kan nggak percaya. Aduh, wanita itu repot. Harus nanya. Sudah cucu, ikut kakek dulu. Urus saja pewarisannya. Kakek, ini tidak adil. Kakek, ini tidak adil. Kakek, pertandingannya belum selesai. Kenapa memilih anak haramnya Rama Pratama? Beraninya kau pukul aku. Tadi tak aku pukul karena ada anak. Sekarang, kau tak berhak bicara. Dartotua memukulmu, lalu kenapa? Hah? Tadi kau tak dengar kepala klan? Ayu adalah pewaris keluarga kita. Kita ini memukulmu itu pantas. Kau patut disayangkan. Tua bangka. Jangan karena kau lebih tua dariku, kau bisa sombong. Rizky muda membawa Ayu Putri karena mau tidur dengan anakmu. Bukan karena anak haram ini atau statusnya yang terhormat. Kenapa dia jadi kepala keluarga? Anakku diculik, hidupnya terancam. Kau malah memaki anakku. Kau masih manusia. Ngapain nangis? Tidur saja sama Rizky muda. Anakmu pasti selamat kembali. Apa masalahnya? Cuma tidur, kan cepat. Bisa bantu keluarga juga. Aduh, ini bukan keluarga lagi. Ini salahku, terlalu keras kepala. Kakek, jangan ragu lagi. Lanjut diam saja. Lagi pula, kakak harus bantu keluarga. Jangan tunggu anak haram mereka. Brengsek. Kakek Dila. Dulu mengirim kakak ke keluarga Pradana, itu juga keputusan bersama. Sekarang kakek mau apa? Demi Rama, demi Putri, demi seluruh keluarga. Kakek bercanda kan? Kakek, jangan lupa, aku satu-satunya laki-laki di keluarga Wirawan. Harus aku yang lanjutkan keturunan. Dasar sampah dan anak haram mereka. Kakek malah... Dato, terima saja. Kalau tidak, akan kuambil kembali nama keluargamu. Yang kuat, yang bertahan, persaingan keluarga. Apa ini yang kamu mau? Pikirkan baik-baik, lalu beritahu. Ya. Dasar orang luar, sok-sokan. Anakmu belum jadi pewaris. Kalau benar jadi pewaris, pasti jadi sombong. Bahkan mau ke langit. Sekarang kalian bertiga, beri sikap pada Rama. Harus rukun bersama. Aku akan mundur dan akan membantumu. Kalau masih mau berdebat, akan kuambil kembali nama keluargamu. Dan tak lagi keluarga. Aku juga. Aku takkan rebut pewaris lagi. Aku sungguh takkan rebut lagi. Gak rebut lagi. Aku juga gak rebut lagi. Sudah dipikirkan baik-baik. Aku tak akan pernah tunduk pada bajingan luar ini. Tunggu saja istrimu diambil alih oleh Rizky muda. Istrimu sudah lari sama orang lain. Masih sok jagoan. Dari mana? Pasti cari Ayu. Iya, cepat sana. Kalau enggak, kamu jadi ayah lagi. Naga muda! Ya Tuhan, Rama, kamu... Pengkhianat Pradana. Aku dan kau takkan bisa hidup berdampingan. Jangan sentuh cucuku. Naga saktimu ni.
Kukira Ayu sudah tak terkalahkan. Tak kusangka keluarga Wirawan masih punya ahli. Heyo! Untung aku cepat sadar. Kak, kamu... Kenapa? Dasar mata keranjang. Coba renungkan saja. Kak Ipar, tunggu. Aku juga mau selamatkan kakak dan Ayu. Kucu, menantuku. Tunggu. Si bajingan Pradana itu, kalau berani ganggu Sri Lestari, aku yang duluan. Hancurkan keluarga Pradana. Si menantu bajingan Rizky Pradana itu. Ngapain kamu? Biar aku! Kok kamu muncul? Kak Ipar, aku salah. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Aku juga mau selamatkan kakak dan Ayu. Ke keluarga Pradana! Mundur! Awas! Mundur! Awas! Tadi aku lupa hajar kamu. Semua hajar aku! Sutradara, aku gak mau! Naikkan bayarannya! Kok Sri Lestari belum datang? Seharusnya dia sudah hampir sampai. Sialan! Apa kamu salah bawa anak? Kak Rizky, aku sumpah, aku nggak salah kok. Anak kandung Sri Lestari. Hei, bocah. Telepon ibumu. Jangan bikin susah. Pernah lihat tinju sebesar ini? Kamu ngapain sih? Apa dia terluka karena kekuatanku? Kak Rizky, dia aneh. Dia bisa bela diri. Sialan! Payah. Rama Pratama. Aku takkan kasihan padamu. Siapa yang pukul aku? Bukan aku, Kak Rizky, bukan aku. Aduh! Kuhargai mati hidup sama saja. Kuhabiskan waktu melawan ayahku. Takdirku ada di tanganku, bukan takdir. Aku harus jadi dewa iblis. Kak, siapa? Masih lihat? Aku datang untuk bereskan kalian. Keterlaluan. Jangan keterlaluan. Aku Pangeran Pradana dari klan Sakti. Keluar ke petarung, malah ditindas oleh anak kecil. Ditunjuk-nunjuk. Aku punya harga diri. Kamu berani keluar, kita duel. Anak kecil, jangan salahkan aku. Ini peliharaan keluarga Pradana. Keturunan anjing sakti. Digembalakan untuk melindungi keluarga Pradana. Cepat telepon ibumu. Suruh dia datang menemani aku. Aku tidak punya. Jangan sombong. Kamu sama seperti ayahmu. Masih kecil sudah sombong. Akhirnya aku lolos dari cengkeraman ayah dan putri itu. Ini apa? Lihat pelicaku. Reinkarnasi, hewan peliharaan sakti di kota. Bukan, kamu cuma punya anjing bodoh dan mau menakutiku. Si anjing tua, terserah kau. Itu dia. Dia menindas keluarga Pradana. Katak terpuruk, ditindas anjing. Kebetulan aku butuh pelampiasan. Anjing bodoh. Jangan lari! Si anjing tua! Jangan tinggalkan aku! Tolong aku! Gimana? Yama? Yang mulia, gimana? Sudah puas? Nona, bagaimana?
Oh, siap. Rizky, buka. Aku di sini. Lepaskan putriku. Buka. Aduh, siapa ya? Wah, Nona. Oh, ternyata Nona. Mari, mari. Antar aku ke Rizky. Baik, cepat. Rizky! Ini, kamu apakan putriku? Kamu menindasnya. Aku menindasnya? Lihatlah perawatannya. Makanannya lebih enak dari waktu aku kecil. Ayo. Mama. Ayo, kamu nggak apa-apa. Kamu terluka. Biar mama lihat. Lihat si anjing tuaku. Ditindas putrimu. Levelnya turun, tekadnya hancur. Rizky, aku kesini untuk bilang satu hal. Aku, Sri Lestari, takkan tunduk pada keluarga Pradana. Cukup, jangan ganggu aku lagi. Aku takkan segan lagi. Bagaimana caranya? Ayah, Anda sudah keluar. Dasar tidak tahu malu. Saya, Pak Pradana, kepala keluarga Pradana. Kalau aku tak keluar, nama baik keluarga Pradana akan hancur karena kamu. Ayah, bukan salahku. Lihat, si anjing tua penjaga rumah kita pun. Kamu Sri Lestari? Pak Pradana, saya Sri Lestari, putri sulung keluarga Wirawan. Maaf, saya sudah menikah dan punya anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon jangan menyulitkanku. Mama, biar aku. Aku sendiri bisa mengalahkan orang jahat yang mengganggumu. Jangan bicara. Dasar gadis kecil lancang. Sri Lestari, kau akan kujadikan milikku. Ayahku datang. Kamu jangan mendekat. Rizky. Pak Pradana, pikirkan baik-baik. Kalau kau sakiti aku, keluarga Wirawan takkan melepaskanmu. Keluarga Wirawan? Keluarga Wirawan akan melawan keluarga Pradana demi kau? Kalaupun mereka berani? Pak Wirawan, si tua bangka itu, hanya jawara tingkat 1. Aku takut padanya? Atau kau mau mengandalkan suamimu yang biasa itu untuk melindungimu? Memangnya kenapa? Sayang, ayo. Sayang. Pradana, keluarga Wirawan, bukan untuk ditindas. Gak kuat. Kendaraannya kenceng banget. Menantu, hebat sekali. Benar-benar. Kakak, kami datang menolongmu. Kok mereka begini? Mual mobil? Jadi serius, sudah begini kok masih begini? Sialan. Kalian anggap apa keluarga Pradana? Dengar ya, waktu anakku minta wanita ini darimu, harusnya kau langsung serahkan dia. Inilah keluarga Pradana, inilah statusku, Jawara Pradana. Aduh, aku tahu. Tapi sebagai kepala klan, bagaimanapun aku harus hadapi dulu. Rama Pratama, selama ini cara kakek bertindak terlalu serakah. Sudah tua-tua, masih saja keras kepala. Aduh, aku membuat kalian menderita. Aslinya, maksud Anda demi kemakmuran keluarga. Tidak apa-apa, saya paham. Pak Pradana, tentang status kalian, saya tahu betul. Saya juga sangat menghormati kekuatanmu. Janji dengan Rizky muda kali ini, saya memang salah pikir. Maaf, bagaimanapun, saya akan batalkan perjanjiannya. Soal kompensasi dan permintaan, silahkan sebutkan. Tapi kami keluarga Wirawan takkan kami serahkan. Maksudmu, mempermalukan keluarga Pradana? Kau mau bayar dengan... Sanggup bayar. Cabang yang saya pimpin juga akan sekuat tenaga menanggung kompensasi. Kak, di jalan tadi aku tiba-tiba teringat. Kalau hari ini aku dan anakku kena bahaya, apa keluargaku akan datang menyelamatkanku? Saat ini aku baru paham. Aku dulu terlalu naif. Ada apa saja waktu aku nggak ada? Aku dan Ayu kan orang Amerika. Jangan main-main. Terus nggak tanya, hilang percaya. Pokoknya, keluarga kita selamat berkat Rama Pratama. Bisa cari lagi. Tapi anakku cuma kamu, ayah salah. Selanjutnya, nggak akan terjadi lagi. Cukup! Sialan!
Ayahku panggil kamu. Sudah selesai menangis? Sudah? Kalau sudah, kita bahas harga. Aku bilang dulu ya, keluarga Wirawan. Kalian hina anakku duluan, lalu malah menawariku. Kalau aku sudah sebutkan harganya, kalau berani bicara lagi, akan kubuat seluruh keluargamu terbang. Asal tidak menyentuh keluarga Wirawan, aku tak akan melawan. Baik. Pertama, pukul anakku. Bayar dengan untung setahun. Kedua, lukai hewan sakti kami. Bayar dengan untung 5. Merusak nama baik dengan untung 10 tahun. Seret saja kami. Keluarga Wirawan 16 tahun harus kerja gratis untukmu. Lestari, tenang. Cuma untung 16 tahun kan? Kakek cari cara. Plus anak ini. Apa? Targetnya aku. Bukannya janji cuma uang, bukan nyawa. Kenapa sekarang mau nyawa suamiku? Mimpi saja. Keluarga Wirawan tak boleh kurang seorang pun. Pak Pradana, Anda yakin targetnya dia? Memangnya siapa lagi? Kalau gitu, aman. Aman. Oh, bereslah. Beres. Beres? Kakek, ayah, kalian harus cari cara. Kalau soal uang, aku jadi agak khawatir. Tapi kalau soal Rama Pratama... Kakek, aku langsung lega. Apa maksudnya? Kok rasanya kalian semua tahu sesuatu, cuma aku yang nggak tahu? Enggak. Mama, tenang saja. Ayah lebih hebat dariku. Hebat banget. Apa mungkin betapa hebatnya Rama, aku sendiri nggak tahu. Kamu ini suka sekali bicara kasar duluan ya. Dasar menantu sampah. Atasannya sendiri nggak ada masalah. Malah anjingnya yang ngelawan. Kamu... Biar ku jelaskan dulu. Semua yang kau mau bisa kuserahkan padamu, termasuk nyawaku. Aku yakin kau takkan bisa. Kalau berani kau ambil, akan kubuat kau cacat. Kalau mau ambil, akan kuhancurkan kau. Jadi maksudmu cuma untuk ditunjukkan, lalu selesai begitu saja? Hah? Kenapa kamu sombong sekali? Apa dia memaki aku? Ayah, anak perempuan Rama Pratama ini yang memukulku sampai begini, dia masih sombong. Ayah harus membelaku. Melaporin aku menindasmu. Enggak. Siapa bilang? Siapa yang berani bilang? Itu semua ulahmu sama anjing kocak. Aku nggak menindas. Memang sama saja. Ayah, belaku ya. Cukup. Lihat dirimu yang tidak berguna. Ayahmu ini sekarang seorang jawara pradana. Kalau punya senjata sakti, jangan bilang tak kalahkan. Bahkan guru naga dan raja kegelapan datang, aku tetap bisa melawannya. Jangan selemah ini. Dasar menang, cundang. Kau masih pikir kau berani, tapi aku, Pradana, tidak berani. Benar. Jangan tengah omong kosongnya. Dia cuma penipu tunangan orang tua. Seorang suami istri yang gak berguna. Kamu bisa apa? Hah? Minggir. Cepat panggil si tua bangka itu untuk bicara sama kami. Kalau bukan kakek Wirawan yang tulus minta maaf dan bersikeras memberi kamu ganti rugi untuk menebus rasa bersalahnya, aku tak akan melirikmu. Kamu bisa apa? Dasar pengecut. Kalau kamu sehebat itu, istrimu tak akan tidur denganku. Kamu bilang apa? Tolong! Ilusi. Ini semua ilusi. Anjingnya bicara. Kok anjing bisa bicara? Aku lagi cari tempat untuk lepasin tenagaku. Oh ya? Pak Pradana. Main sama aku? Yang mulia naga. Bunda Nyai. Tuan Pratama, biar kami yang urus. Masih sok hebat. Tuan, jangan marah. Kami takkan sanggup. Nona Ayu, cepat bujuk ayahmu. Jangan biarkan ayahmu marah. Ayah, tenang. Kartu ini bisa panggil harta semua ahli sakti. Semua untuk Tuan Pratama. Pradana, berani ambil? Kartu ini bisa panggil harta semua ahli kegelapan. Juga untuk Tuan Pratama. Coba saja ambil. Tidak mungkin. Kok mungkin Rama Pratama jadi pahlawan sakti dan kegelapan? Ayah, gimana nih? Yang mulia, Anda tidak akan ikut campur urusan keluarga orang lain. Kalau aku tak datang, urusan keluargamu hampir membunuh semua orang. Yang mulia, kau...
Aku, Pradana, membuat keluarga Pradana menjadi terbesar, mencapai puncak jawara. Semua demi masuk perguruan sakti. Hari ini aku mencapai puncak jawara. Kau tak datang untuk menyelamati atau memasukkanku ke perguruan sakti, malah membela si pecundang itu. Lancang. Pertama lagi, akan kubuat kau buta. Ratu Kegelapan, Anda kan juga tokoh hebat, mengguncang sejarah 100 tahun. Ikon kejam. Anda juga membela dia? Dulu aku juga kagum dengan kehebatanmu. Ingin menjadi muridmu. Sekarang aku sudah puncak jawara. Apa yang membuatku kalah darinya? Kenapa kalian semua membelanya? Tak punya kebaikan. Perguruan sakti tak mau kau. Mau masuk aliran kegelapan. Tapi penakut. Kau tak siap mati demi orang lain. Juga tak siap mati demi terlahir kembali. Dasar penindas lemah. Untuk apa aku butuh kau? Uang dan nyawa ada di depan kalian. Akan bisa ambil. Kalian pasti tak akan bisa ambil. Satu pesan untuk kalian. Jaga sikap. Berlatih tidak semudah itu. Mulai dari kau, saat kau mau istrimu diberikan untuk anakmu, kau takkan pernah bisa mengalahkanku. Ayah, kita minta maaf saja. Orang, selamatkan diri dulu. Jangan sampai mati. Ayah! Tuan Naga, Bibi Nyai, aku salah. Kenapa minta maaf pada kami? Paman Pratama, aku salah. Aku merampas. Aku tak seharusnya suka istrimu. Aku buta. Aku salah. Aku salah, Paman Pratama. Aku salah. Hei Rizky, aku tahu kedepannya aku mau hidup biasa. Pasti akan bertemu banyak Timo. Kalian hanya mengandalkan status, terbiasa menindas. Aku tak punya omongan untuk kalian. Aku juga tak peduli kau berlutut minta maaf. Satu pesan untukmu, jaga sikap. Baik. Hari ini, kalian... Aku kalah. Semoga kau berlatih dengan sungguh. Tuan Pratama, dia tidak tulus. Benarkah Anda mau melepaskannya? Dia jelas tidak terima. Tuan Pratama, habisi jahatnya. Biar saya yang habisi dia. Tuan Pratama, bunuh. Aku salah, Tuan Pratama. Aku salah. Ampuni aku. Maaf, aku salah. Ampuni aku. Ayu, orang tidak selalu bisa berubah. Makanya, setiap keputusan itu taruhan. Ayah juga tidak yakin kalau setiap orang jahat yang dilepaskan akan pasti bertobat. Jadi, Guru Naga dan Bunda Nyai, serahkan keluarga Pradana ke pengadilan. Biar hukum yang menghukum mereka. Baik, Tuan Pratama. Kukira kamu mau jadi... Tentu saja mau jadi orang biasa yang taat hukum. Ingat ya, Ayu? Ingat. Kak, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kok nggak jadi kepala klan? Aduh, Kak Ipar, jangan sindir aku. Kakak kita jadi kepala klan, tetap merawat kita. Siapapun yang jadi, sama saja. Ayo Kak, kita pulang. Kita rayakan keluarga baru kita. Pai. Ayah, pulang. Pulang. Ayo, pulang. Yang kuat minum banyak. Yang nggak kuat terserah ya. Ayo. Baiklah, kami duluan ya. Hati-hati. Dadah, hati-hati. Sayang. Cengdong. Aduh, jangan. Aduh, aku mau tidur dah. Wah, pengertian. Sayang. Sayang, anak kita sudah tidur. Sayang, ada masalah. Jangan, tenang. Bicara pelan-pelan. Aku baru dapat telepon dari semua cabang. Keluarga Pradana kabur. Mereka juga balas dendam, menculik kepala klan, Ronasari dan ayahnya. Bagaimana? Ayo,
Sialan! Kukira dengan bersujud dan minta maaf kita bisa lolos. Sialan! Brengsek! Dia main licik! Dia menjebak kita semua! Rama, apapun caranya, aku harus bunuh kau. Eyo! Lepaskan! Lepaskan! Oke, ayah! Kau... Bukannya kalian sombong kemarin? Rizky Pradana, kau tak tahu balas budi. Padahal kakak iparku masih mau membiarkan kalian hidup. Sialan, kita dikurung. Ini namanya jalan keluar. Uang kita, kekuasaan kita, status kita, semua hilang. Gak dengar omongan kakak ipar campur darahmu? Ini semua taruhan. Cuma dia kalah. Dia meremehkan tekad kita. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Ayah, tolong! Kakek... Menyesal kan? Kalau dia sudah menghabisi aku kemarin, kalian takkan menderita begini. Bilang padaku, Rama Pratama itu sampah tak berguna. Kalau bilang, aku bisa mempertimbangkan melepaskanmu. Rama Pratama mengadili kalian. Dia benar. Kalian pantas dicemooh semua orang. Menghadapmu, Siri! Cari mati! Tentu saja aku mau menghadapmu. Wirawan tua, dasar brengsek. Bagaimana caramu memohon padaku dulu? Anakmu menolak ikut denganku. Bukankah kau bisa mendidiknya, lalu mengirimkannya padaku? Rizky muda, aku salah. Aku tak seharusnya tega pada putriku. Paman! Serahkan semuanya padaku ya. Mereka tak ada hubungannya dengan ini. Membunuhmu terlalu mudah. Semua ini gara-gara kalian, dua tua bangka ini. Kau keluarga Pradana mau, harusnya kalian serahkan saja. Malah membuat kami harus merebutnya. Pak Pradana, mohon lepaskan ayah dan Sari. Aku mohon. Diam! Punya sedikit harga diri dong. Ayah. Anda punya harga diri, kakek tua. Rizky, ajari mereka pelajaran. Siap! Sorry! Bilang Rama Pratama itu sampah. Kalau tidak, kubunuh dia. Nggak mau ya? Kalau begitu, kubunuh dia. Berani. Berani. Ngapain diam saja? Halangi dia. Pengawal Pradana ini sungguh tidak tahu diri. Kalian brengsek! Sudah kalah, masih tak mau mengalah. Memilih mati. Aku tahu kalau masuk penjara lagi atau jatuh ke tangan kalian, pasti mati. Mending aku bawa teman mati. Rizky Pradana, sebelum kau bertindak, aku bisa membunuhmu 10 kali. Yang mulia naga, aku tahu kau bisa membunuhku. Aku ini Jawara Pradana, tapi aku jamin kau takkan bisa menyelamatkannya. Jangan sombong. Bagaimana kalau aku ikut? Kalau begitu, aku tak tahu. Aku hanya tahu dia keluarga Rama Pratama. Aku tak peduli. Berani bersaing kecepatanku. Mari lihat siapa yang lebih cepat, kau atau aku. Kau! Memangnya kenapa? Kalau tak berani sialan, mundur sana. Kalaupun kami mundur, kau bisa lolos dari Rama Pratama, kau bisa sembunyi kemana? Sembunyi? Cara rendahan begini takkan berhasil pada Rama Pratama. Kau pikir dengan punya Sandra bisa bereskan Rama Pratama? Aku repot-repot mengikat sampah-sampah ini untuk menuntunnya. Bagus. Tuan Pratama sedang menunggumu. Kenapa? Memangnya aku tak berani? Kabarnya kamu cari aku. Rama, kau membuatku kehilangan segalanya. Tentu saja aku cari kamu. Bukankah kau bilang aku tak bisa mengambil apapun darimu? Baik, hari ini akan ku menunjukkan apa aku bisa ambil kekuasaanmu, uangmu, dan nyawamu. Ayah. Kakek. Loh, kamu kan nggak berlatih. Kok kamu kesini? Kamu bawa anak juga? Iya, Kak Ipar. Cepat bawa kakak dan anaknya pergi. Bahaya. Rama, kenapa kamu bawa mereka berdua ke sini? Kalian kan tahu sifat Lestari. Astaga, sungguh. Aku sungguh tak mau bawa mereka berdua. Sudah, aku yang bilang ke Rama. Kalau aku itu dia baru mau bawa aku.
Kalian semua ditawan. Aku sendiri di rumah. Mana mungkin aku diam saja. Kakek. Aduh. Sudah, lepaskan saja. Tak ada gunanya lagi. Aku serius, Pak Pradana. Tak ada artinya. Jangan main-main denganku. Dia di tanganku. Aku punya 100 cara membunuhnya. Sekarang, kamu lebih baik nurut. Dengarkan permintaanku. Rama, aku tahu kamu punya koneksi. Tapi, apa kamu yakin? Aku sudah tanya kakek. Mereka, termasuk Tuan Naga, tak pernah melihatmu benar-benar bertarung. Ya, tenang saja sayang. Mereka tak pernah lihatku bertarung. Karena kalau aku terus pura-pura, akan konyol. Jadi, aku pasti bisa. Dengarkan aku dulu. Pertama, Pak Guru Naga dan Bunda Nyai harus memberiku surat bebas tuduhan. Kembalikan keluarga Pradana seperti semula. Masih gitu ya? Tutup mulutmu, sialan! Hei, biar dia bicara. Kedua, patahkan tangan dan kakimu. Aku akan membuatmu benar-benar jadi sampah. Aku kasih kamu 3 hitungan. Hitung! Gimana kalau anakku yang hitungin? Memangnya orang jahat memang gak suka berkelahi. Kapan kamu? Ada kamu atau aku? Memangnya pantas. Ayah, nggak apa-apa. Rama, sepertinya aku masih belum terbiasa. Sepertinya aku harus menganggapmu lebih kuat lagi. Mama, gak gantiin papa lagi. Kamu ini ya, sehebat apapun, Mama bisa hajar kamu. Sayang, aku nggak bohong kan? Aku bahkan nggak sempat serius. Ayah! Ngapain? Lepasin ayah! Bajingan! Lepaskan ayahku! Kafar binatang! Mama, kakek. Ada apa? Semua hati-hati saja. Ayah, kamu ngapain? Lepaskan aku, ayah! Pradana, dasar gila! Dia anakmu sendiri! Jangan-jangan kamu mau. Pradana, ini jurus andalanmu. Hentikan. Kalau tidak, kau mati. Aku Jawara, aku yang terkuat. Naga, aku beri kau kesempatan terakhir. Beri aku bukti kebebasan. Habisi Rama. Kalau tidak, aku jamin kalian tak akan bisa pergi. Tak bisa membiarkanmu. Jangan. Paman Naga, pipinya sudah terlambat. Ayah, aku tak mau lihat ini. Ayo, cari Mama. Sisanya, biarkan ayah. Orang jahat. Biarkan ayah. Cepat. Manusia licik memang paling kejam. Aku pun tak tahan melihatnya. Perkenalkan, Katak Raksasa Pemangsa. Perkenalkan, Katak Raksasa Pemangsa. Bukan waktunya bercanda. Kalian tak perlu turun tangan. Karena Rizky Pradana sudah tak tertolong. Anakku. Ayah! Ikut ayah atas semua. Ya? Jangan, ayah, jangan. Ayah! Benar. Aku mau semua memujaiku. Bunuh kalian semua, aku akan jadi raja dunia. Dasar gila. Aku cariin lagu gila untukmu, lalu bunuh diri ya? Tuan Pratama, tak perlu bicara dengan sampah ini. Akan kubunuh dia. Ada apa? Aliran baik dan jahat makin sering bersatu. Naga, sudah. Terlambat. Anak, kau memang kuat. Pedang yang hebat. Sekarang giliranmu. Pindah tempat. Ikuti saja. Dia ini serius. Ngapain bicara sama orang mati? Tidak mungkin. Jawara Pradana, kok bisa kau melebihi kekuatanku? Kalau bukan karena anak kecil, sudah kubunuh kau. Aku tanya, kok bisa kau melebihi aku? Wajar saja.
Kenapa? Aku sudah... Sialan. Payah. Serahkan semua kekuatanmu. Serahkan semua kekuatanmu. Dasar binatang! Lihat betapa hebatnya aku sekarang. Ini cuma sisa kekuatanku. Anjing kocak. Serang. Kamu nggak mau kotori tanganmu, aku juga nggak mau kotori mulutku. Serang. Cih, kotor banget. Sayang, Sudah selesai. Sayang, seru nggak keponakan? seru sayang. Ayo kita beri Ayu adik. Agak buru-buru ya. Sayang, lain kali. Aku